Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu kawan yang lainnya, Adrian, kita mulai saja perkuliahan pertemuan kelima. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian, seperti biasa, kita melakukan persepsi. Adrian masih ingat materi sebelum ini? Tentang apa tadi, Adrian? Adrian? Oke, kita lanjut. Setelah kemudian kita akan lanjutkan materi selanjutnya atau materi kelima, tentang sesuatu yang sebelumnya membuat kalian penasaran, tapi sebelum itu tetap akan disampaikan, yaitu CPL dan CPMK-nya seperti biasa. Capaian pembahasan nah itu udah connect tuh audio Adrian tuh. Tadi nggak connect, Bapak tengok. Tidak connect nih kan, Adrian? Error gitu Pak. Zoom. Hah? Tahu. Agak error Pak Zoom tadi Pak. Ini udah bagus nih. Ya udah. Ya, ini udah bagus. Tenggelam nggak Dri HP-mu Dri? Pakai laptop nih kan? HP kalau kalau ini pakai laptop, kalau HP agak apa nih Iya, masalah. pakai laptop aja. Nah. Oke. Jadi tetap seperti biasa, untuk pembelajaran lulusannya yang akan dicapai sama menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, prinsip-prinsip kerja redaksi untuk CPL-nya ya, yang berhubungan dengan penyiaran Islam. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya untuk materi kita yang sekarang itu tentang Islam dan tamadun Melayu gitu. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan Islam dan tamadun Melayu ya dari berbagai-bagai unsurnya. Kalau sekarang kita mungkin mengarah ke integrasi kewarisan adat Melayu Riau dengan Islam. Nah, jadi Islam datang, seperti apa mereka berintegrasi namanya. Integrasi itu akhirnya menyatu gitu kan. Nah, dari sesuatu yang berbeda lama-lama bisa bersatu. Nah, inilah kita akan mengarah ke sana. Pengen tahu rasanya kan? Ya, pengen tahu? Iya Pak, iya. Nah, ya kemudian gini. Ya Pak, pengen tahu. Jadi kalau pengen tahu, ya kita mulai dan kita mulai masuki materi intinya ya. Loading ya, nggak respon, ya. Nih, apa nih? Nggak merespon ya. Nah, itu udah mulai. Udah kelihatan kan? Udah Pak, udah Pak. Pak, udah kelihatan. Nah, jadi integrasi kewarisan adat Melayu Riau dengan Islam itu berdasarkan buku Darus Samin namanya. Nah, jadi adat dalam hukum Islam itu seperti ini. Jadi adat secara literal berarti kebiasaan. Nah, ini kita
yang pertemuan kelima ini kita sudah mulai mengerucut ke materi kuliah atau judul kuliah atau materi mata kuliah kita, yaitu Islam dan Tamadun Melayu. Nah, ini udah mulai-mulai nih. Jadi tadi dari awal kita menyebut Islam dari Arab Saudi, Asia Tenggara, lalu Riau. Ini integrasinya seperti apa? Nah, jadi ini udah mulai nih, mulai masuk ke materi pokok bahasan tentang Islam dan Tamadun Melayu. Jadi secara literal berarti adat itu kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata ini sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Jadi beberapa ahli seperti Abu Sina dan Muhammad Mustafa Salabi menggunakan definisi lugawi ini untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Jadi mereka berpendapat bahwa ada mengandung arti pengulangan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual, ada padia maupun kelompok, ada jamiah, jamaiyah. Di sisi lain, didefinisikan sebagai praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karenanya, menurut arti ini, lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat. Sementara ada lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Jadi di sini sudah mulai kita masuk ke kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi deskripsi masyarakat Melayu Riau itu sebenarnya kata Melayu berasal dari kata mala itu dan yu. Jadi kata mala berarti mula dan yu berarti negeri. Jadi Melayu itu dari mala dan yu. Nah, jadi sehingga kata Melayu mengandung arti negeri mula-mula. Negeri mula-mula itu kan sama dengan negeri tua atau kampung tua, gitulah istilahnya. Dalam bahasa Jawa, kata Melayu atau Belayu berarti berjalan cepat atau lari. Sedangkan dalam bahasa Tamil, kata Melayu dan melayur berarti hujan. Nah, jadi ada beberapa kaitannya. Dari bahasa Tamil lain lagi, berarti hujan katanya kan. Nah, istilah Melayu untuk nama sungai diantaranya adalah Sungai Melayu yang terdapat dekat Johor dan Bangkahulu. Nah, apabila pengertian di atas dirangkum jadi satu, maka Melayu berarti negeri yang mula-mula didiami. Negeri ini dilalui sungai yang diberi nama Melayu. Negeri tersebut berada di atas bukit karena ada pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang terendam air. Untuk menghindari banjir, maka orang-orang yang berada di daratan atau pulau-pulau yang terendam banjir itu berlarian mencari tempat yang tinggi atau bukit. Nah, disitulah mereka membuat negeri. Jadi istilah Melayu sudah dikenal dari ini beberapa tahun Masehinya melalui tulisan Cina yang menyebut nama Moloyo. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa Moloyo mengirimkan tulisan Cina membawa hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Ini berarti Melayu pada waktu itu telah menjadi sebuah kerajaan. Nah, jadi dalam dulu kata buku ini menyebutkan kita Melayu ini menyetornya ke Cina, gitu. Jadi dibawa pengaruh Cina. Ya, ini ada pendapat yang mengatakan kerajaan yang dimaksud ialah kerajaan Melayu Jambi, itu abad keempat. Kemudian Sriwijaya abad ke-7 dan kerajaan Malaka abad ke-14 serta kerajaan-kerajaan Melayu lainnya seperti Delhi, Langkat, Riau, Lingga, Johor, Pahang, Siak Sri Indrapura, Indragiri, Brunei Darussalam dan lain-lain. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang belakangan ini, inilah kita ada di Riau lagi Siak Sri Indrapura, Indragiri, kemudian ada Riau Lingga. Nah, itu udah belakangan itu. Cuman kerajaan Melayu yang agak tua itu berada di Jambi abad keempat. Lalu kita masuk ke kewarisan, hukum kewarisan Islamnya. Jadi kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara cara-cara apa namanya itu? Peralihan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.
Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 171 dijelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hak hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah atau pewaris. Jadi penetapan peralihan harta seorang pada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya orang yang punya harta. Karena detik seorang yang mengembuskan nafas yang penghabisan disebut wafat benar-benar mempunyai arti hukum. Nah, kemudian kewarisan adat Melayu Riau itu di Indonesia terdapat 3 sistem hukum yang mengatur kewarisan, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Jadi hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga pada hakikatnya hukum waris dapat adat adalah penerusan. Nah, jadi nanti kalau di Melayu kebiasaan masyarakatnya itu sama, ada mewariskan juga. Peralihan dimulai sejak Jadi prosesi penulisan peralihan ini telah mulai sejak pewaris hidup. Seperti itu. Hukum waris Islam dalam kewarisan adat Melayu Riau. Ini yang poin pentingnya. Jadi dua sisi mata uang merupakan hukum hidup, atau ini di kehidupan Melayu seperti itu juga. Integrasi kedua sistem hukum tersebut diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan adat bersendi syarak, syarak bersendi kita buluh. Jadi syarak mengata, adat memakai. Ya, kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitab buluh. Jadi artinya masyarakat Melayu Riau dalam melaksanakan kewarisan selalu berpedoman kepada hukum paraid. Nah, baik dalam menentukan orang yang menjadi ahli waris, menetapkan tirkah, pusaka yang jadi harta warisan, serta menetapkan bagian yang menjadi hak bagi setiap ahli waris. Jadi kayak di Riau dengan Sumatera Barat itu berbeda. Jadi di sisi lain interaksi hukum Islam dengan lokal bukan tanpa masalah dan benturan. Jadi integrasi hukum Islam dengan adat lokal memiliki pola yang beragam. Beragam-ragam ya, jadi tidak sama. Sebelum Islam masuk, pola waris ini sudah ada. Terkadang di Sumbar seperti ini. Seperti yang kita ketahui sekarang, kalau di Sumatera Barat lain lagi kan, di Riau ya lain lagi. Jadi berbagai wilayah kadang berbeda. Nah, kalau integrasi kewarisan Islam dengan adat perpati juga mengalami perbenturan. Nah, seperti meskipun yang seperti Bapak bilang tadi, ini perpati ini di Sumbar ya, meskipun intensitas pembenturan itu lebih lunak dibandingkan dengan yang terjadi di Minangkabau. Nah, jadi hal ini disebabkan karena sistem suku di Minangkabau yang berakibat lahirnya institusi-institusi adat yang relatif sukar disesuaikan dengan kewarisan Islam. Jadi mengapa mereka terjadi benturan? Karena hukum adat yang ada di Sumbar sudah ada sebelum Islam masuk. Hal ini disebabkan karena sistem suku Minangkabau yang berakibat lahirnya institusi, kondisi sosial di daerah Melayu Riau lebih menguntungkan, sehingga konflik kewarisan adat yang kewarisan Islam tidak melahirkan konflik terbuka seperti perang Pedri di Minangkabau yang mengakibatkan lahirnya Piagam Bukit Marapalam. Nah, jadi kalau di Riau tidak ada seperti itu. Kalau di Riau fine-fine saja sistem integrasi kewarisan ini. Jadi tidak terjadi keributan kayak di Minangkabau. Kecuali itu tidak terjadi konflik terbuka antara kewarisan Islam dengan kewarisan adat di Melayu Riau, karena masyarakat yang menganut adat perpati jumlahnya relatif kecil, dan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ini memperlihatkan sikap yang lebih moderat, dan pelaksanaannya kemudian dalam kehidupan organisasi sukunya. Di samping adat perpati masuk ke dalam Melayu Riau setelah Islam eksis menjadi anutan masyarakat. Sebaliknya di Minangkabau Islam masuk ke daerah tersebut setelah adat perpati mendapat tempat yang kokoh dalam kehidupan masyarakat, sehingga perbenturan tidak dapat dihindarkan. Sementara warga empat suku yang merupakan organisasi persekutuan baru yang dibentuk oleh orang Minangkabau
di Kesultanan Siak tidak mempertahankan bentuk adat seperti ini di daerah asal mereka, tetapi melakukan penyelarasan dengan adat Temenggung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Suara Bapak terdengar jelas? Aman, Pak. Terjelas dengan jelas sampai ke hati, Pak. Ya. Jadi kalau dalam sistem materi kita ini itu materi intinya, kita akan beri contoh yang relevannya ya dari konsep yang diajarkan tadi. Kalau di Bagan Sapi Api atau Rokan Hilir seperti apa kewarisan adatnya? Umpamanya Adri tahu tuh, Pak. Adri tahu, Pak. Adri, Kalau saya bukan orang Bagan, Pak, soalnya, Pak. Adri itu, Pak, tahu, Pak. Adri, Adri. kewarisan adatnya di Bagan Sapi Api seperti apa? Hak warisan maksudnya? Adri ngantuk tuh, Pak. Adri ngantuk tuh, Pak. Ngantuk Tak dia. dengar dia tuh, Pak. Iya, iya. Oke Iya, lah. Pak. Ya. Seperti apa? Kayak hak warisan kayak mana di sana? Kalau warisan biasa itu Pak, kalau keluarga dengan anak lelaki bisa Pak. Ke anak lelaki ya? Ya biasanya Pak, karena laki-laki biasanya kalau di sana kalau laki-laki itu biasa apa Pak? Kalau warisan tuh Terus? lebih itu apa namanya, Pak? Itu Pak apa namanya, sesuai isi apa Pak? Syariat Islam. Nah, Itu. kalau di Misalnya kan Sumatera, Pak ya, laki-laki mendapatkan 2 kali Pak bagian anak perempuan. itu yang dimaksud dari materi kita tadi, integrasi kewarisan adat Melayu yang ada di Bagan Sapi Api, umpamanya itu tidak berbenturan dengan Islam. Wah. Jadi integrasinya mulus, ya kan? Iya Pak. Nah, karena hampir mirip. Tapi kalau terjadi di Sumatera Barat, warisan itu untuk siapa? Perempuan apa laki-laki? Untuk perempuan. Nah, itulah yang terjadi perbedaan sampai sekarang. Jadi kalau mulai dari termasuk sampai ke Kampar Kuansing, kan pengaruh adat Sumatera Baratnya itu kental di sana ya, hak warisnya ya ke perempuan. Jadi tidak sama dengan Islam kan, berbeda. Nah, itulah itu maksudnya inti dari integrasi kewarisan adat ini. Udah paham? Ya, paham Pak. Terima kasih. Bakar tongkang itu, Pak, sama enggak, Pak? Apa? Oh iya. Kalau bakar tongkang tuh, Pak. Bakar tongkang? Iya, Pak. Bersenggolan enggak, Pak? Kalau syariat Islam tuh. Kalau bakar tongkang itu, kita kan pelajaran kita Islam dan Tamadun Melayu. Jadi dari sisi mata kuliah kita saja, kita memang tidak akan menyinggung tentang agama Buddha masuk atau Hindu masuk ke Riau. Itu kita tidak ke sana ranah kita. Tapi kalau integrasi semuanya otomatis itu bertentangan kan, nggak sama kan. Nah, jadi antara yang diterapkan orang Cina, mereka atau orang bakar tongkang itu mereka tetap menerapkan yang leluhur mereka. Mereka itu kayak kalau bahasa kitanya keke atau kukuh gitu. Jadi mereka tidak terpengaruh oleh integrasi pengaruh budaya ini dari Arab segala macam, mereka tak pengaruh. Sampai sekarang kan yang mereka lakukan kayak bakar tongkang, mana ada dalam Islam kita disuruh membakar-bakar seperti itu kan. Nah, tapi itu sudah menjadi ibadah mereka atau sesuatu yang mereka lakukan ya memang dari turun-temurun mereka juga. Berbeda kalau dengan kita Melayu,
Itu yang terjadi integrasi mulai dari kewarisan dan lain segala macamnya itu menyesuaikan kan dengan Islam. Nah, sebenarnya di awal-awal dulu di kawasan kita ini ya tidak Islam juga, sama. Yang berbagai kawasan dulu pertama kalau ada kerajaan-kerajaan tua itu otomatis ada Hindu Buddha juga awal-awalnya. Sama kayak dari Cina itu kan. Agama orang tuh Konghucu, Hindu, Buddha kan. Ya sama. Kita dulu nenek moyang kita dulu agamanya. Kepercayaan itu masuk Islam, nah itulah yang berangsur-angsur berubah. Terjadilah integrasinya. Jadi untuk bakar tongkang eh, itu tidak eh, terpengaruh oleh Islam itu. Mereka kukuh sendiri. Mereka bawa dari leluhur mereka ya. Paham tak Pak? Ada lagi? Udah Pak, itu aja. Penasaran aja Pak. Ya, itu nggak pengaruh itu, nggak terpengaruh sama sekali oleh adanya integrasi Islam di sana. Ya, dengan kemudian keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain, ya kita bisa nanti mencari berbagai kalau masih kurang, kita bisa mencari literasi-literasi lain ya. Itu buku-bukunya udah dari pertemuan tadi itu sudah Bapak share di grup ya. Silahkan simpan di laptop. Nah, kalau di handphone takutnya nanti hilang pula grupnya kan. Kalau kemudian simpan di laptop, simpan materi-materi yang Bapak kasihkan itu. Nah, jadi per pertemuan itu kan ada bukunya, ada literatur yang kita pegang. Dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir sekarang, seperti yang ditanyakan Topa, itu termasuk isu mutakhir. Karena di Bagan Sepepi ya identik dengan bakar tongkang. Apakah itu juga budaya Melayu atau ada kaitannya dengan Islam? Ya tidak. Nah, itu sebenarnya tidak budaya Melayu, itu memang datang dari leluhur mereka. Kemudian isu-isu mutakhir lainnya tadi Adrian mengatakan hak waris itu kalau dibakar api-api ya kepada laki-laki 2/3-nya sama dengan Islam. Jadi kalau dibakar api itu laki-laki yang dapat hak waris yang lebih banyak dari perempuan kan, sesuai syariat Islam. Nah, tapi sebenarnya dari dulu mungkin seperti itu. Makanya hak kewarisan Melayu itu waktu itu dia sifatnya minoritas yang seperti Minang itu di kawasan Riau waktu itu minoritas, jadi tidak ada pertentangan kali. Tapi kalau di Sumatera Barat ya terjadi pertentangan, bahkan ada kepeperangan lah gitu melawan ketidaksesuaian itu kan. Oke. Kemudian buku-buku dan penelitian-penelitian atau pengabdian masyarakat lainnya itu bisa juga kita pergunakan untuk menambah kajian kita atau menambah pengayaan kita. Lalu untuk perspektif moderasi beragama dan integrasi keilmuannya sains dan Islam dalam pengalaman peserta didik tadi sudah diterapkan juga. Kalau kita umat Islam ada orang bakar tongkang ya kita tidak boleh ganggu. Nah, begitu juga kalau orang Tionghoa umpamanya orang Islam ada acara ya tak boleh ganggu juga. Jadi sama-sama tak boleh mengganggu gitu. Oke. Lalu untuk refleksinya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi? Ayo. Adri Udah bisa tingkat. itu Pak, Adri bisa itu Pak. Nah, Baterai saja tinggal 5% ya, Pak. Adri ayo. bisa itu Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan? Wah, Tova, aduh, Tova. Silakan Oke, Pak. simpulkan sedikit yang bisa diingat, silakan. Ini, Pak. Ya, kalau kewarisan adat Melayu Riau itu Pak ada harmonisasi kalau ya itu Pak seperti kayak identitas Islam, kerukunan sosial dan juga itu Pak
tentang kewarisan. Nah, jadi kesimpulannya untuk di Riau integrasinya dengan Islam aman-aman Saja. aman-aman saja, berbeda dengan Sumatera Barat. Nah, jadi integrasi kewarisan itu antara Riau dan Sumatera Barat berbeda. Makanya di Riau aman, di Sumatera Barat terjadi pertentangan. Jadi di sana nanti akan bisa ditarik kesimpulan. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Islam itu nanti berkembangnya di Riau dengan di Sumatera Barat. Padahal di Sumatera Barat itu masyarakatnya religi kan, lebih Islami gitu. Tapi dalam hal adat mereka yang telah tertata sebelumnya tidak sama. Nah, mereka pun tidak serta-merta mengubah adat mereka. Mereka pertahankan adat mereka. Nah, ibarat beginilah. Kalau bahasa kitanya tetap bertentangan, ya mereka pertahankan juga. Gitu. Ya macam mana lagi kan, itu adat mereka di Sumatera Barat. Khusus ke integrasi kewarisan ini ya. Lalu kalau seandainya di Riau ini yang minoritas seperti Sumatera Barat kan seperti di Kuansing sama yang di Kampar ya. Nah, makanya tidak begitu menimbulkan gejolak kan. Orang Kampar dengan Kuansing tetap sama dengan Sumatera Barat. Mereka menerapkan kewarisan itu ya tetap pada perempuan. Nah, tapi kalau kayak di Bakan Sampai Api, Adrian tadi kan sudah bilang ya kepada laki-laki Pak. Tapi mayoritas Melayu ya seperti itu. Jadi sama dengan yang disyariatkan oleh Islam. Jadi makanya aman-aman saja gitu. Itulah kesimpulannya. Kemudian untuk pertemuan kelima ini, Bapak juga sebenarnya sudah menyiapkan post-test. Nah, jadi post-test minggu kelima, nah, setelah disimpulkan, jadi untuk remedi atau pengayaan kita, nah ini post-test minggu kelima ya. Jadi silakan. Nah, tuh, udah kelihatan kan? Nah, jadi nanti tulis nama, ulas tentang integrasi kewarisan adat Melayu Riau dengan Islam. Nah, ini untuk post-test minggu kelima ini, ya sebenarnya semuanya ada dalam buku yang kita bedah tadi. Oke, bukunya yang warisan yang ini. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Bentar lagi kelihatan tuh. Nah, jadi untuk menjawab post-test yang pertemuan kelima ini, semuanya ada di buku ini. Ini PDF-nya kebetulan gratis ini. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2014 oleh Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakatnya. Nah, jadi dalam buku ini lengkap semuanya dan sudah juga Bapak share di grup untuk kepentingan keilmuan. Silakan dicari di sini jawabannya. Di mana yang Bapak tanyakan tadi ya tentang apa tadi ya, tentang suruh ulas tentang integrasi kewarisan adat Melayu Riau dan Islam. Ini ada di bab adat Melayu hukum Islam, Masyarakat Riau Melayu hukum kewarisan Islam. Nah, ini yang
yang kewarisan Islam dengan kewarisan adat Melayu, ini sebenarnya materi inti kita. Kemudian hukum waris Islam dalam kewarisan adat Melayu. Nah, jadi kewarisan yang terjadi, integrasinya aman-aman saja. Itu nanti ulas di buku ini yang sampai dari halaman 169 sampai 201 ini. Nah, 169 sampai 106. Ini. Nah, ini dari halaman ini nih. Dari halaman ini hukum waris Islam dalam kewarisan adat Melayu Riau. Jadi aspek kewarisan yang berintegrasi. Nah, ini foto bersama peneliti ini nih. Lembaga Adat Melayu Riau. Sangat panjang nih. Keluar Meranti. Di sini kan dijelaskan di halaman 170-an ini. Nah, ini bisa nanti untuk bahan jawaban post test yang temuan kelima itu. Juga ini dijelaskan anak angkat macam mana, diwaris beda agama macam mana, kan gitu. Diwaris pengganti. Ini Lembaga Adat Melayu Riau. Sudah panjang ya. Ini faktor-faktor integrasinya. Jadi faktor kekerabatan, faktor adat, hal-hal yang pentingnya. Jadi dalam penutup ini, masyarakat Melayu adalah suatu kelompok etnik yang tinggal dan bermukim dalam wilayah Provinsi Riau. Mereka ini di dalam penutup buku ini menyatakan penggagas budaya Melayu yang dijadikan dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, beragama Islam dan hidup sesuai dengan adat istiadat Melayu. Jadi bagi orang-orang Melayu Riau, adat dan Islam laksana dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi keduanya merupakan hukum yang hidup. Nah, di living law namanya dalam kehidupan dan perilaku mereka. Jadi harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dengan pepatah adat Melayu yang menyebutkan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Jadi sarak mengata, adat memakai. Dia kata sarak benar kata adat tumbuh dari sarak, sarak tumbuh dari kitabullah. Jadi pengintegrasian ini memang butuh strategi-strategi tertentu sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Jadi adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Jadi
tidak 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 ada pergesekan lagi gitu, mencocok-cocokkan. Jadi ibaratnya ini Islam, ini yang sudah ada di tempatan atau di Riau ya diintegrasikan dan dicocokkan, dan akhirnya terjadilah integrasi yang sampai sekarang kita memang sebut ya Melayu identik dengan Islam. Hal ini terimplementasi dalam pelaksanaan kewarisan. Nah, ini salah satunya dalam hal kewarisan yang didominasi oleh kewarisan Islam. Jadi ada beberapa wilayah Riau yang memang kewarisan Islamnya tidak diterapkan seperti di Kampar dan di Wansing, tidak tuh. Dan azas kewarisan maupun penyelesaian berbagai warisan. Dominannya hukum kewarisan Islam dalam kewarisan adat Melayu Riau disebabkan karena adanya kesamaan dan sistem kekerabatan yang dianut adat serta fleksibilitas dari hukum Islam itu sendiri dengan mengakomodir beberapa aspek hukum adat dan membiarkannya tetap eksis dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke. Kira-kira untuk post-test yang kelima sudah paham? Pak sama Adrian? Paham, Pak? Bukunya ini kan sudah Bapak share di grup. Nah, jadi ya tinggal ulas saja nanti ya. Tapi kalau mengerjakan Google Form post-test itu kalau menggunakan laptop tuh lebih enak tuh. Kalau HP kan ngetiknya lama kan. Bisa pakai laptop mengerjakannya. Nah, sambil buka buku ini ya ketik kan gitu. Tapi kalau dari HP kan repot juga kan. Makanya kalau sistem pembelajaran Zoom ini yang mendukung itu melalui laptop. Jadi kalau melalui laptop layarnya enak, diam itu tenang gitu kan. Tangan kita bisa bekerja untuk mengetik atau men-scroll menggunakan mouse ke. Tapi kalau pakai HP kadang bergerak ke sana kemari dia kan. Ada yang bertanyakan lagi? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Jadi kalau suku Jawa macam mana tuh Pak? Bapak mau nanya juga. Kenapa, Pak? Cara kewarisan ini atau hak waris ini di suku Jawa seperti apa? Aduh, kalau itu Pak terkenalnya di Jawa dari Wali Songo, Pak. Bukan, hak waris maksudnya warisan. Oh, hak waris. Kalau di Jawa tuh semuanya diatur itu, Pak, ngikutin syariat Islam semua. Berarti ke laki-laki juga ya? Iya. Oh. Tapi kalau sekarang, Pak, biasanya kalau mewarisi, Pak, ya dari wasiat, Pak, rata-rata, nggih. Tapi kalau seandainya belum apa namanya, kalau masih belum mewasiatkan itu, ya ditentukan oleh adat yang ada di tempat mereka, Pak. Oke. Ini untuk pertemuan selanjutnya kita cari waktu lain lagi ya. Sekarang udah pukul hampir jam 12 malam, 23.40 ya. Yang pertemuan ke-6 nanti lah kita sambung ya. Boleh, Pak. Jadi untuk perkuliahan sampai tugas ini sudah mengerti kan pertemuan kelima ini? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. pertemuan ke-6 kayaknya hari ini nggak kekejar kayaknya. Nanti atau hari Selasa lah kita sambung ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi hari Selasa nanti pertemuan ke-6, 7 dan langsung UTS ya. Iya, Pak. Siapa? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.